Enggak kombes. Online. Ya. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kesempatan kali ini kita bisa teman-teman akan melihat gini. Ini apapun ilmu yang lain ya, di lain. Medis itu berkaitan dengan hal-hal yang penyakit, pengobatan gitu ya, medis. Paramedis, pernah mendengar kan? Medik dan paramedik gitu. Maka arti paramedik, paranya itu adalah selain atau melingkupi atau melengkapi atau selain. Jadi paramedis itu letaknya di luar medis. Orang normal itu kayak kita ini. Semuanya itu adalah parentral. Jadi sebenarnya secara bahasa semuanya, mau di atas mata kayak, di atas telinga kayak, di atas hidung, kemudian obat oles, semua itu parentral sebetulnya parentral, ya. Cuman karena setiap itu sudah punya nama sendiri, gitu ya, sudah populernya topikal, intravaginal, kemudian di atas mata, gitu ya, ataupun yang lain-lain ada suppositoria itu melalui anus, gitu ya. Maka parentral itu spesifik kita kenalnya hanya 4. Parentral itu spesifik hanya 4 dikenalnya, walaupun secara bahasa semua selain lewat khusus. Jadi secara akhirnya disimpulkan bahwa parentral yang dimaksud dengan medikasi adalah hanya melalui 4 rute, yaitu intravena melalui pembuluh darah vena, intramuskular melalui otot, subkutan di bawah kulit, subkutan gitu ya, kemudian juga intrakutan di kulitnya, bukan oles tapi di kulitnya. Apalagi pemahaman tambahannya adalah parentral disepakati bahwa kenapa 4 itu dibuat sebut parentral, karena dianggap itu adalah tindakan yang invasif dibandingkan yang lain. Kalau yang lain kan non invasif, obat tetes, obat oles itu semuanya non invasif. Jadi dikerucutkan sekarang bahwa pemahaman kalau kita sebut medikasi parentral itu fokusnya di 4 rute tadi, 4 rute. Padahal secara bahasa semuanya selain di melalui lambung, obat yang tidak lewat lambung dan usus halus itu disebut parentral sebetulnya. Cuma akhirnya sepakati bahwa spesifik parentral itu 4. Sama kayak gini, kok anehnya Pak kesehatan ya, jangan protes sama saya. Sama kayak suara napas. Nanti kalau teman belajar, nggak tahu sudah belajar atau belum. Suara napas itu kalau yang normal itu kan ada 3, ada vesikuler, ada trakeal, ada bronkial, kan ada 3 atau bronkofesikuler ya, boleh lah setelah itu. Nah yang abnormal itu apa? Sebenarnya dari dulu kesepakatan dari ahli medis gitu ya, ahli kesehatan itu, bahwa suara napas abnormal itu cuma 1, ronki, udah gitu doang, hanya ronki. Jadi melihat benda apapun itu ketika jadi perawat, mau menyuntikkan obat, baca, ya paham ya, baca, secapek-capeknya, sengantuk-antuknya, baca, ya jangan sok hebat, jangan sok ambil gitu ya, mentang-mentang hebat enggak, baca. Karena ada obatnya mirip, look like, terlihat mirip gitu ya. Padahal ada obat yang mirip seperti ini namanya kalium. Kalium itu kalau kita injeksikan bahaya, bisa gagal jantung, itu bisa serangan jantung kalau kita salah. Kalium, cuman bedanya apa? Warna kuning ininya, labelnya warna kuning. Tapi itu zaman saya, nggak tahu zaman nanti bisa berubah. Kalium itu ion ya, yang banyak di isotonik gitu kan. Natrium, klorida, kalium gitu ya. Tapi kalau kaliumnya terlalu tinggi, itu jantung akan bergetar, vibrasi. Nanti serangan jantung bisa meninggal. Nah, karena kita kira aquades kita masukkan 5 cc, kalium kita masukkan 5 cc, yuk. Langsung serangan jantung. Jadi baca, sterilus water penunjuk, berarti benar nih untuk pengencernya, aquades disebutnya aquades steril untuk injeksi. Oke. Kemudian ini vial, udah tahu ya semuanya vial ya. Vial umumnya bentuknya awalnya adalah serbuk atau powder ya, sehingga kita ini serbuk injeksi ya. Biasanya kita nikahkan mereka, kita oplos, kita mix ya. Nih, kita campurkan antara aquades dengan powdernya begitu. Umumnya apa sih ini? Umumnya antibiotik, yang ada di vial ini antibiotik. Harus dengan resep dokter, jadi perawat nggak boleh ngasih ini ke orang lain ketika teman-teman praktik. Ya harus ini perintah, jadi ini perintah dokter. Jadi kita melakukannya atas perintah dokter. Boleh menolak nggak? Boleh aja. Harusnya dokter yang nyuntikkan.
Iya, bukan ini saya jelaskan ya bahwa medikasi parenteral bukan tugas utama perawat. Statement saya bilang ya, tolong diingat itu bahwa medikasi parenteral bukan tugas utama perawat, itu adalah tugas kedua atau sampingan. Jadi harusnya siapa yang menginjeksikan? Profesi yang pertama kali ditanya oleh malaikat adalah yang menyuntikkan ya. Benar, secara profesi loh ya. Harusnya kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab menginjeksikan, itu adalah dokter. Menginjeksikan parenteral 4-4 ini, dokter. Karena harus dengan resep dokter dan ini juga invasif. Jadi dua itu sudah terpenuhi. Obatnya harus dengan resep dokter, tekniknya invasif. Itu yang bisa melakukan utamanya medis yang pertama. Kecuali medisnya tidak ada atau medisnya sedang sangat sibuk sehingga kita bantuan perawat delegasi, sehingga kita lah cadangannya, kita backupnya. Jadi kita bukan yang utama ya untuk injeksi seperti ini. Terus yang oplos siapa Pak? Yang oplos bukan perawat juga, itu tugas kedua kita. Nah, banyak itu apa jariah kalian ya. Jadi harusnya yang oplos siapa? Rekan kita, apoteker, farmasi. Yang oplos itu benar itu. Jadi mas obat campur obat ngoplos itu karena semua kan dianggap semuanya bisa. Kalau secara ilmuwan salah. Harusnya yang menggerus itu farmasi. Banyak ahli gerus itu mereka, gerus obat ahli. Jadi kalau perawat nggak bisa mempelai obat atau memotong obat itu nggak apa-apa sebetulnya. Atau menuliskan obat, nah kita nggak diajari untuk mencampur obat kan? Campur ini berapa? Karena yang diajari adalah farmasi. Kita campur paracetamol dengan antibiotik digerus jadi berapa? Mereka yang diajari. Kita tahunya injeksi gitu. Itu pun bukan tugas utama kita. Oke, jadi nggak apa-apa. Sekedar nice to know lah ya. Kalau pakai nggak apa-apa. Nanti ini udah dibaca ya. Udah baca, lihat ada luar dan sebagainya. Ini dicek. Ini vial, bentuknya seperti ini kaca. Kemudian ini ada penutupnya hijau masih baru. Ini harus di mix biasanya ya. Karena nggak mungkin kita injeksikan powder ke apa namanya ini. Tulisannya baca, dia bisa intramuskular, IM, NIV, jadinya bisa intramuskular, bisa intravena. Ya, antibiotiknya bisa intramuskular, bisa intravena. 1 gram itu sama dengan 1000 miligram. Ya, itu diingat. Udah, ampul. Nah, itu belajar farmakologi kan? Farmakologi. Ampul ini bentuknya dia bukan powder, tapi sediaannya cairan. Nah, cairan, apa sih yang biasanya di ampul ini? Hampir mayoritas sobat yang diinjeksikan intravena. Intravena itu bentuknya ampul. Terus tulisannya ini obatnya lidokain tercantum ya. Lidokain asam klorida, lidokain HCl 2%, intramuskular subkutan. Iya, intramuskular sama subkutan. Berarti nggak bisa intravena ini. Karena ini lidokain itu analgetik. Nah, kalau disunat zaman dulu tuh diinjeksikan pakai ini. Atau mau apa? Bedah gitu ya, bedah minor itu ya diinjeksikan pakai ini. Depok. Intramuskutan ya, ini untuk supaya Pelaku pelecehan seksual teman-teman. anestesi lokal ya. Jadi kalau kita suntikan namanya anestesi di bagian tertentu. Kalau sunat versi zaman dulu pakai ini. Terus kalau kita mau bedah minor kayak membersihkan mata ikan atau apa kakinya yang luka itu pakai ini biasanya. Lidokain, HCl. Tapi selain itu obat-obat apa lagi? Banyak, hampir mayoritas obat. Nanti dicek lagi, saya lupa. Kenapa saya tidak 5 cc langsung Pak? Karena kalau 5 cc nanti nambah 5 cc deh. Kayaknya 5 cc deh benar. Asumsinya kalau obat-obat zaman dulu itu kenapa kadang-kadang kurang dari 5 cc? Karena obat itu nanti kan ada volumenya kan. Nah, jadi kalau kita masukkan 5 dia nih totalnya jadi lebih saja nggak apa-apa 5 cc. Tekniknya adalah kalian sudah siap, jadi kita oplos dengan aquades tadi yang steril, kita masukkan ke sini, oke ya. Jadi kita masukkannya, kita tusuk, kemudian kita semprot sambil meratakan ke seluruh bagian powdernya ini. Ini belum tercampur ya, maka bagaimana cara mencampurkannya? Boleh di meja angka 8, boleh ya. Jadi di meja angka 8 sambil membuat bunyi-bunyi gitu boleh, sambil bermusik juga boleh. Kalau bisa beatbox boleh gitu ya.
Jadi diputar saja seperti memutar ampul gitu. Dipastikan obatnya sudah mencampur, masih ada yang menggumpal, jadi santai saja. Kita coba putar, kita mix, ya, mixing. Dukut kuban. Oke, sambil dicek sudah mencampur, masih ada ini ya, masih ada putih, bagian putihnya di sini. Nanti dicek ya, nggak boleh ada serbuk yang masih tersisa. Memang harus di mixing. Ya, memang perlu waktu kadang-kadang. Taksim. Maka nanti kita injeksikan. Kalau orang dewasa umumnya kita berikan 1 gram. Umumnya ya, 1 gram semuanya kita injeksikan kalau orang dewasa. Kalau lagi sakit gitu ya, kita injeksikan intravena. Kalau anak-anak, nah baru anak-anak yang berbeda. Biasanya anak-anak cuma dikasih 250 mg. Kalau 250 mg berarti kita ambil berapa? Seperempat dari yang tadi, betul berapa? 1,25 cc. Betul. Kalau misalkan pasien anaknya perlu 500 mg, berarti separuhnya, berarti 2,5 cc kita ambil gitu. Tergantung pengencernya. Ini bisa diencerkan dengan squid 5 cc, bisa juga kita tambahin lagi boleh sebenarnya. Kita tambahin lagi 5 cc boleh. Jadi total cairan di sini 10 cc boleh. Untuk memudahkan boleh. Jadi sebagai dasar boleh kita masukkan 5, boleh kita masukkan 10. Kalau mau 10 ya tinggal ambil lagi. Jadi kita contohkan saja, tidak apa-apa. 5 lagi kita ambil. Sini. Kalau kayak begitu ngaruh ke substansi obat tidak? Kenapa? Kalau kayak tadi, misal 5 cc kan 4 ya, kalau tambah jadi 10 cc itu kan jadi cair banget. Iya, tidak apa-apa kan, tetap mempengaruhi perhitungan. Makanya kalau dari 10 cc harus perawat harus pintar hitung gitu ya. Sudah bilang kalau jadi perawat itu nggak pintar hitung, harus pintar hitung gitu ya. Oke, kita masukkan sudah 5 cc. Nah ya, tambahin 5 cc lagi. Kalau sudah tercampur ya nggak masalah ya. Ini kita masukkan obatnya. Oke, kita mixing. Karena tadi kan kalau nggak kita mix nggak mencampur gitu ya. Nah, tergantung dosis yang diminta. Kalau mintanya 3, kalau ini sudah 10 cc enak kita. Mintanya 300 mg kita ambil 3 cc. Kalau mintanya 750 kita ambil 7,5 cc gitu. Makanya kalau antibiotik ini nggak bisa pakai squid yang 3 cc kecuali anak-anak. Orang dewasa biasanya 10 cc langsung gitu, kali 5 cc minimal. Oke, ini sudah tercampur, sudah bentuk larutan obat antibiotik ya, siap suntik. Siap kita ambil ya. Caranya berapa dosisnya? Misalkan perlunya 3 cc, ini kan 5 cc ya, kita ambil 3 cc. Misal bagaimana caranya? Kita kosongin dulu 3 cc. Masih ada itunya ya, cairannya. Nah, 3 cc kemudian kosong ya, kita masukkan, kita suntikkan gitu. Kita tekan, udaranya kita tekan, kemudian balik saja, dia akan turun sendiri. Nah, gitu ya. Ditahan sampai 3 cc, dia akan turun sendiri. Kita saya nggak narik, kan? Karena kita memberikan tekanan ke situ sehingga tekanannya positif, yang menekan ke sini. Yang tekanan terlalu tinggi jadinya ada gelembung banyak. Kalau kayak gini biasanya saya tunggu karena gelembungnya banyak banget. Tunggu saja ya. Karena tekanannya terlalu tinggi. Tadi saya masukkan beberapa cc, lebih dari 10 cc sih memang tekanan. Oke, kita setting, kita atur sambil gelembung udaranya dibuang. Bagaimana cara menyentil gelembung udaranya? Kita biasanya pegang telunjuk sama jari tengah di sini, di jarum. Telunjuk sama jari tengah.
Kalau yang lainnya jari lainnya megang bawahnya, supaya tidak tidak berubah posisinya. Nah, udaranya, volume udara ini dalam harus dikeluarkan. Nah, sebelum itu jangan lupa bahwa kalau kita ngambil dari vial, kita harusnya ganti jarum. Kalau kita mau menginjeksikannya ke intramuskular, kalau mau intramuskular lah ya. Tapi kalau kita tidak intramuskular nggak masalah. Kalau ke tempat infus yang penilan kuning biasanya kan selang infus itu ya, itu nggak harus ganti jarum, tidak harus. Tapi kalau ke pasiennya itu kan ini tumpul habis kita nyoblos ini kan, nah maka harus diganti jarumnya. Setelah ganti jarum baru dibasahi ujung jarumnya ini supaya terbasahi oleh obat. Nah, gitu. Oke, sudah siap. Harusnya dikasih label, boleh pakai tulisan, digantung di sini, maksudnya diikatkan di sini pakai label rumah sakit atau apa yang penting kita tunjukkan bahwa ini ceftriaxone. Cefotaxim 300 mg. Itu harus dituliskan itu. Cefotaxim 300 mg pasien siapa? Biasanya ada label sendiri dari pihak rumah sakit. Kalau tidak ada bagaimana Pak? Ini saja copot, ini dikeletek, ditempel di sini. Itu darurat sih, zaman dulu banget gitu. Tapi harusnya tiap rumah sakit sudah ada label sendiri. Yang dia ada namanya apa ya? Label obat lah pokoknya. Nanti tinggal dikalungin di sini. Di dalamnya ada nama obat, ada nama pasien, dosisnya gitu. Itu yang benar ya. Kalau yang jadul banget dikeletek dan ditempel. Dan siap suntik. Kemudian udah ampulnya tadi tergantung yang dianjurkan atau yang tidak dianjurkan. Kalau steroid sama analgetik dianjurkan, maka kita harus ngambil ini dulu dan harus pakai speed yang 5 cc. Tapi kalau tidak dianjurkan seperti ini, lidocaine kan tidak dianjurkan, atau ranitidin, omeprazol itu tidak dianjurkan, sitikolin itu tidak dianjurkan, ya. Obat-obat apa lagi yang sering diberikan di Alvena ya, ondansetron. Nah, obat mual, obat muntah itu dan sentrum tidak perlu diajarkan. Jadi kita langsung ambil minimal pakai speed yang 3 cc. Ya, 3 cc. Kita siapkan dulu speednya. Dipastikan dulu speednya, fungsinya sudah berfungsi normal. Nah, yang unik adalah ampul harus dipatahkan lehernya ya. Teman-teman mungkin barangkali ada yang sudah atau apa nanti di latihan ya. Nggak salah berapa sih harganya nih hatnya? Kalau di lab kayaknya terbatas ya. Maka teman-teman harus belajar membeli memang untuk melatih ini. Minimal 1 kali gitu ya sebelum nanti profesi. Mana ya? Sama yang punya karat. Harganya cuma 1.500. Beli mau lidocaine 1.500 ya harganya. Wow. 1.500 rupiah beli aja gitu untuk belajar gitu. Ngerjain KTM gitu ya. Waktu mahasiswa itu bisa dipercaya. Ya, untuk belajar melepas ampul apapun obatnya. Ini lidocaine 1.500 murah. Nah, bagaimana tekniknya? Kalau ini enak karena lehernya dari mengelilingi kan, jadi kita boleh memotek dari mana. Saya biasanya pakai pelindung. Kalau di YouTube ada juga yang matahkan langsung boleh. Ya kalau berani. Kalau saya sih kurang berani ya. Sehingga kalau saya ini, saya sebenarnya nggak harus ini. Boleh pakai kasa boleh. Metodenya sangat bebas. Mau tanpa pelindung boleh. Kalau kamu berani, terbiasa gini bisa. Mau pakai kasa, ada yang pakai kasa gitu ya. Kita nggak disediain kasa. Jangan ini kasa gitu ya, ini boleh dipotek pakai kasa seperti ini boleh, kasa putih, ya. Gitu. Kalau saya karena ada ini ya pakai ini aja, ini dimasukkan ke sini, lalu saya potek ke arah. Nah ingat, memoteknya jangan menghadap ke arah wajah teman-teman. Nanti patahannya bisa pecahannya atau ke arah wajah orang lain. Jangan. Jadi biasanya moteknya ke arah dinding, arah yang aman, ya dinding yang kalau misalnya dia pecah nggak ke mana-mana begitu. Ya, oke. Ingat, ini saya pernah kejadian saking kuatnya itu saya malah matahkan ini ya, saya pecahkan. Karena tekanannya di kiri saya. Habis itu matahin ini sudah lebih sering lagi, ini saya permes gitu, saking buru-burunya waktu profesi waktu itu kan. Jadi saya sudah sering memecahkan ini sama memecahkan ini, gitu ya. Itu bahaya. Untungnya ada pelapisnya ini. Jadi kalau ini aman, kalau ini yang kadang-kadang harus diwaspadai. Jadi ini jangan terlalu menekan tangan kiri ya. Tangan ini juga. Nah ini harus kita patahkan. Caranya ini sebagai landasan jempolnya ya. Tekniknya macam-macam. Ada yang kayak gini boleh nih jempolnya ya. Kayak gini boleh. Kalau saya sukanya kayak gini. Patahkannya. Jadi santai saja. Jangan menekan. Tapi ini mainnya di telunjuk yang narik ke belakang
jempol sebagai sandaran saja. Jadi gini, ini taruh sini, kemudian kita potek ya. Nah, gini doang. Jadi kita tok gitu aja. Kok bisa? Ya. Latihan nanti ya. Nanti latihan beli aja gitu, beli squidnya, beli pakai insulin. Akhirnya patahannya di sini, kemudian agak patah gitu ya. Nah ini jangan tersentuh juga, karena ini steril. Jangan ngomong di situ juga, harusnya pakai masker. Perawat tuh harusnya farmasi pakai masker. Menyiapkan ini tidak boleh ngomong, bernapas pun nggak boleh. Nggak boleh, nggak boleh. Steril. Gitu ya. Lalu, ya ini harusnya dia tidak netes, harusnya lo ya. Ya kan ajaib ya. Lalu ditarik gitu ya, bisa saja seperti itu. Karena dia tertahan bottleneck, bahasanya itu leher botol. Sedot, harusnya sekitar 2 cc dihabiskan, kan ada itu disedot lah sampai puas lah ya. Bahasa saya kemana-mana ini puasa pak. Nanti kalau yang tersenyum paham, wah tahu lah gitu ya. Sudah berpengalaman itu. Yuli. Sudah puas. Tapi nggak ada tanda merah di sini ya. Nggak ada tanda merah walaupun disedot. Tapi paham. Yuli. Dewasa. Yuli. Dewasa. Untungnya saya sudah menikah ya. Apa sih? Kapan gimana? Baik ini, kalau ini ampul 2 cc, maka kita tinggal, karena nggak perlu diajarkan, maka kita tinggal keluarkan udaranya. Ini ada udara ya, ada tumbuh udara kan? Ya. Nah ini dipetek, nah supaya dia naik. Nah ini sudah nggak ada, ini dasarnya udah. Kalau di ampul kita nggak perlu ganti jarum, ya nggak perlu ganti jarum, mau diinjeksikan langsung ke otot, mau diinjeksikan karena tidak perlu ganti jarum. Udah 2 cc, udah pas 2 cc. Nah, kita basahi jarumnya. Udah siap ready untuk ini dibuang. Ya, dibuang ke safety box yang warna kuning. Harusnya bukan di bengkok, tapi safety box langsung. Karena nggak ada ya, udah. Ya salah. Udah, begitu untuk menyiapkan obatnya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Sementara begitu. Harusnya dikasih bubble dan ditaruh cc, injeksi intrakutan dan subkutan. Kalau subkutan itu sudah agak jarang karena insulin sudah bentuknya insulin pen. Nah jadi pakai ini biasanya sering apa? Intrakutan. Nah intrakutan biasanya di siapa? Antibiotik ini. Skin test namanya antibiotik. Kita ambil kira-kira 0,2 0,3. Masukkan. Kemudian kita ambil. Turun sendiri dia. Hilang. Apa mau 0,3 0,4 silahkan ya, karena dia skin testnya coba. Jarumnya udah dicoba, kemudian kita basahi jarum. Iya, harusnya kalau kita ngambilnya dari jarum yang ini, kita ganti dengan jarum yang serupa, ukurannya sama ya. Karena tadi kita kan ngambilnya dari karet ya. Karet, jadi harusnya dia tumpul nih, ada tumpulnya, maka kita harus ganti jarumnya dengan jarum yang baru. Ada biasanya ada sediaan jarum yang baru untuk injeksi. Setelah ganti jarum, baru kita basahi lagi, karena harus jarum itu basahi oleh obat. Nah udah, oke, udah siap. Pertama, intrakutan skin test untuk menguji antibiotik apakah terjadi alergi atau tidak. Tekniknya adalah menyuntiknya di dermis. Tekniknya relatif sulit, ya meskipun misalnya sederhana, tapi kalau gagal ketahuan. Ya, kalau gagal ketahuan. Gimana ya? Dalam peragakannya saya agak bingung. Biasanya diperlukan cuma satu alkohol swab saja. Oh iya, areanya di mana? Areanya adalah di bagian medial lengan bawah. Medial lengan bawah, bagian ini, di bagian bawah dari fossa cubiti. Fossa cubiti cekungan siku, fossa cubiti di bawahnya beberapa senti, itu adalah area injeksi skin test intrakutan yang favorit. Ya.
Apakah di situ Pak satu-satunya enggak? Boleh kok di dada, boleh. Misalnya ya, saya pengen di dada laki-laki gitu ya. Oh boleh. Tenang, karena di sini boleh. Karena sebenarnya namanya hutan di mana? Di seluruh tubuh. Nggak bisa. Syaratnya adalah tidak ada vena di bawahnya. Tidak boleh ada vena di bawah. Jadi di sini boleh, di sini boleh, di dada boleh, di punggung boleh, di paha boleh. Udah Pak, ya, bukan ada kulitnya. Tapi yang paling favorit di sini paling enak. Ya, karena orangnya biar santai, biar jelas segini ya. Di kira-kira area sini nih yang tidak ada venanya. Ya cari yang tidak ada aliran venanya. Ya di bawahnya. Nah, tekniknya Jangan. salah ya. Jangan. Ini anggap tangannya gini ya. Ini anggapnya tangan seperti ini. Makanya yang dilakukan adalah kita tarik ke bawah. Kita tarik. Boleh. Kita tarik ke bawah. Ya, tapi pantomnya tidak ada presentatif, tapi nggak apa-apa. Nah, ini kan ketahuan ya vena ya. Jangan sampai kita injeksinya di sini. Tapi injeksinya pilih di sini. Mungkin kalau yang tidak ada venanya atau yang di sini, ya. Di arah sini sangat tidak ada venanya, itu yang di injeksi intrakutan. Tekniknya, misalnya kita sudah tentukan, nah kita kita regangkan, kita tarik kulitnya supaya regang. Kemudian kita tentukan areanya di sini, tidak ada venanya. Sama sirkuler, ya. Kita antisepsis. Kemudian tunggu sampai kering, baru tekniknya jarumnya wajib lubangnya menghadap ke atas. Nih, tahu lubang jarum? Nah, lubangnya itu wajib menghadap ke atas. Teknik injeksi intrakutan itu 15 derajat atau kurang. Baca di buku ya 15 derajat atau kurang. 15 derajat bagaimana, Pak? Teknik ada mayoritas perawat itu perawat itu ada kayak gini. Nih 15 derajat. Gini jadi apa? 3 jari lalu diginikan. Nih, ini 15 derajat kalau diukur pakai busur. Ini 15 derajat. Kalau style saya begini, berbeda. Saya bahkan bisa kurang dari 15 derajat. Saya seperti ini, megangnya gini. Ya, kalau perawat biasanya atau di YouTube seringnya seperti ini. 15 derajatnya dengan sandaran yang seperti ini. Kemudian dia siap untuk menusuk. Kalau saya suka seperti ini karena saya bisa kurang dari 15 derajat. Menurut pengalaman saya yang sering ya. Nah seperti ini, kemudian karena sudah ini kan, maka siap suntik ya. Ini bagian jarumnya yang lubangnya menghadap ke atas, menghadap ke kita. Ini saya suntik ya, tahan ya perihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita masukkan jarumnya, ini kan sudutnya kurang 15 derajat. Kalau sudah masuk itunya, langsung kita susur di bawahnya persis seperti ini. Seperti ini persis. Ya tampak seperti ini. Harus lebih dari 50, jadi sekitar 2/3. 2/3 itu berapa ya? 70% lah. 70% yang jarumnya harus masuk. Minimal begini, lalu ini pindah, tangan kiri pindah, lalu kita injeksikan langsung, cerot, ya masukkan 0,1 atau 0,2. Ini karena pantom ya. Seandainya kalau kulit manusia, kulit orang itu akan membendol di sini. Ada undulasi di sini, ya. Ada undulasi sekitar 0,1, 0,2 kita masukkan, setelah masuk mendol, baru kita cabut perlahan. Begitu, ya. Harusnya yang berhasil itu ada undulasi di arah yang ujung jarumnya tadi. Harus ada undulasinya seperti digigit semut gitu. Kalau gagal bagaimana, Pak? Kalau kempes, waktu kamu tarik ternyata undulasinya kempes, itu gagal, fail. Atau pecah, undulasinya gagal gitu ya. Jadi tidak boleh sampai pecah, tidak boleh sampai kempes lagi gitu. Ketika kamu tarik jarumnya, nanti dia kalau kempes biasanya keluar kempes, airnya ada keluar lagi, itu nggak boleh. Pak, kalau di kulit manusia, kalau kita aplikasikan ke orang itu apakah jarum suntiknya terlihat di Ya, terlihat bagian bawah. Saya contohkan persis tadi. Ya. Ini sebenarnya saya bisa contohkan. Tadi misalnya ada yang puasa dan sebagainya gitu ya. Dan juga terkait etik, akhirnya kalau zaman dulu saya dilatihnya latihan bareng-bareng. Tadi misalkan, ini kan tekniknya seperti ini ya. Ini teknik. Kalau misalkan gini, sebentar. Kemudian terlalu dalam gini. Kalau kita injeksikan, itu nggak akan bendol. Dia harus ada, memang ini kebetulan pantomnya untuk jarum ada bagus ya kelihatannya. Kita masukkan full sampai lubangnya nggak ada, baru kita susur ke bawah kulit. Bukan bawah kulit, di bawahnya epidermis. Ya, bahasanya salah. Di bawah epidermis, dia di dermisnya. Seperti ini memang, kenyataannya seperti ini. Seperti ini. Lihat di mikroskopik. Bendol. Dan rasanya sangat perih ketika masukkan jarum dan juga masukkan kulit juga. Faktanya seperti itu.
Sudah dicabut, nanti kalau ada darah sedikit nggak apa-apa, sedikit itu dibiarkan saja nggak apa-apa, atau mau diusap pakai alcohol swab boleh, cuman diusap, bukan ditekan, diusap saja, karena jangan sampai mengganggu area yang kita suntikan tadi. Setelah itu baru ditandai pakai pulpen, Tadi santai banget nginjek buku. dikasih taruh 3 cm, mengelilingi dari bendolan undulasinya. Kasih tahu ke pasiennya, anaknya, Dek, Bu, ini nanti saya tinggal 15 menit, jangan dipegang, jangan digaruk, jangan diapa-apain, jangan sentuh apapun. Nanti saya cek lagi sini 15 menit lagi, 15 menit atau setengah jam. Apa yang dicek? Kemerahan, gatal, panas, Pada nyeri, ngapain sih? ataupun kelainan bentuk, perubahan bentuk, kemerahan, itu merupakan tanda alergi. Kalau alergi artinya obat yang ini tidak boleh disuntikan. Tapi kalau tidak alergi boleh.